Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Biril Kumahua di series of studio performances. Untuk malam ini saya rasa cukup spesial karena kita akan membahas dan melihat performance yang menarik dari Satria. Bernama lengkap Achmad Satria Abdullah, kelahiran Makassar 29 Agustus 2003. Masih berumur 17 tahun, baru genap 18 tahun pada tahun ini 2021. Tapi luar biasa sekali karena dia sudah malang melintang, sudah lumayan banyak berkarir, bermusik dengan gitarnya. Sesuai namanya Satria bergitar. Dan saya sangat salut sekali betapa anak muda ini menampilkan karya yang luar biasa bersama trionya. Yang bisa dilakukan bersama kakak-kakaknya Satria and the Monster. Di mana mereka menampilkan karya-karya yang kebanyakan bercorak berwarna musik blues. Uniknya lagi, Satria ini belajar musik secara otodidak. Tidak pernah mengenyam pendidikan secara formal. Semua bermodal dari kesukaannya dan kecintaannya terhadap musik dan bagaimana dia bisa mengulik musik itu sendiri. Yang kebetulan juga diturunkan mungkin darah seni mengalir dari bapaknya yang juga adalah seorang pemain bass. Satria bersama kakak-kakaknya pernah merilis beberapa single diawali dari tahun 2020. Sudah 3 single yang mereka jalankan bersama sebagai Satria and the Monster. Tapi malam ini kita akan mengulik dan berbicara lebih jauh lagi tentang Satria. Bukan hanya kehidupannya di musik tapi juga di balik itu semua. Hanya di atas panggung biasanya kita tahu, tapi kali ini kita juga tahu kehidupannya di bawah panggung. Dan uniknya juga kita akan menyaksikan performance Satria bukan bersama Satria and the Monster, tapi justru dengan sebuah project baru yang disebut dengan nama Achmad Satria Project. Pengen tahu lebih lanjut bagaimana kelanjutan kisah dari Satria bersama project-projectnya ini dan karya-karyanya? Stay tune terus di series of studio performances. Achmad Satria Abdullah. Ya, Lahir di Makassar 29 Agustus 2003. 2003.
Jadi belum genap 20 tahun nih. Belum, masih 17 tahun. Masih 17 tahun. Tahun ini 18. Tahun ini baru 18. Saat ini masih bersekolah SMA Kebangsaan kelas 2 Kelas 2 SMA. di daerah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sapa-sapa dulu buat teman-teman sekelas. Iya, Allah. Halo teman-teman. Sat, Ya, blues ya, blues. gitaris blues. Gitaris blues. Dari semua genre musik yang ada, blues itu kan boleh dibilang salah satu yang kalau di pohonnya, kalau kita lihat pohon musik tuh, blues tuh paling bawah sebenarnya kan. Karena di bawahnya ada gospel, ada marching band music, ada work songs. Kalau kita bicara kulit hitam, musik kulit hitam ya, blues tuh di paling bawah. Dari situ turunannya baru masuk ada jazz, ada bebop, ada apa cool, ada funk, ada soul, sampai akhirnya jadi musik pop segala macam. Kenapa blues? Soalnya dari awal pas mau mulai belajar main gitar dicokinnya langsung ke blues. Dicekokinnya Genrenya langsung blues? Ke blues. Dicekokinnya sama siapa? Sama kakak saya, Iwan yang main bass itu. Sama Iwan dicekokinnya Sama main blues. Apa? Album siapa yang pertama kali Satria denger sampai gue pengen jadi gitaris blues? Steve Ray Vaughan, Pride and Joy. Steve Ray SRV ini ya? Yes, SRV. Langsung SRV yang paling Langsung. pertama. Expose-nya langsung SRV. Langsung Jadi ke gak situ. pernah denger John Mayer atau Gak siapa? pernah, belum tahu. Gak pernah, gak Gak tahu. pernah. SRV langsung. Umur berapa tuh, Sat? Umur 9 tahun. Umur 9 tahun berarti tahun berapa tuh kalau lo umur 9 tahun? Oh berarti tahun 2012-an ya? 2012-an. Itu John Mayer udah terkenal banget tuh tahun Makanya, 2012. tapi Tapi saya- yang lo denger malah SRV. Sama kayak John Mayer juga pertama kali denger gitaris kan si RV tadi. SRV juga benar. Dia memang penggemar berat SRV. Bahkan sekarang orang teknisinya dia di gitar juga teknisinya Iya, SRV benar. kan? Bener kan? Diambil sama dia. Diambil sama dia saking dia ngefansnya. Tapi memang langsung terekspos-nya sama SRV. Iya. Hendrix pun nggak pernah. Hendrix waktu itu belum tahu juga. Belum tahu juga. Selain SRV kalau misalnya Satria disuruh sebutin gitaris yang buat Satria kayak ini gue banget nih. Gitu. Gitaris lokal kita sih. Siapa? Gugun Blues Shelter. Wah, Mas Gugun. Gugun. Mas Gugun ya. Kenapa Sat? Apa yang membuat local heroes-nya kenapa harus Mas Gugun? Karena baru denger juga sih di Indonesia ada band yang seperti Gugun Blues Shelter itu gitu. Baru pernah dengar ada band yang seperti Kalau di luar negeri kan banyak, ada Jimi Hendrix, Jimmy Vaughan lah, terus ada banyak. Tapi yang di Indonesia ini jarang yang band yang bluesnya tuh yang blues yang kental gitu. kental gitu, terus ngefang gitu juga kan Mas Gugun main. In your face banget gitu ya. Ya. Nah ini cerita yang lucu karena pertama kali gue ketemu Satria masih umur 4 tahun kali. Iya, Dan Satria dulu main drum. main drum. Benar. Iwan main gitar. Iwan main gitar, Dimas main bass. Karena gue disuruh ngetutorin Dimasnya kita belajar. Satria main drum. Makanya pas tiba-tiba dia muncul, loh kok Satria main gitar? Jadi Iwan yang ngajarin. Jadi Iwan yang ngajarin. Dulu kalian bawain lagu-lagunya The Ventures kan kalau nggak salah. Adventures, The Shadows, The Shadows, The Police ya, gitu-gitu. lebih old school 60s kind of music. Kalau denger soundtracknya Hawaii 5-0 dan James Bond yang bener-bener gitu lah ya. Cuman terus tiba-tiba Satria muncul sebagai pemain gitar blues. Gimana ceritanya bisa tiba-tiba ke drum dulu? Terus baru ketemu sama gitar di umur 9 tahun. Jadi Padahal kan udah manggung main drum, terus ngeliatin Iwan main gitar dong selama ini. iya benar. Terus? Jadi awalnya main drum tuh dari umur 2 tahun udah main drum di 2 tahun. kampung di Makassar. Terus udah mulai beranjak dewasa, akhirnya kayak bosen nih di belakang kayaknya nggak kelihatan. Jadi ya udah deh, gitar kayaknya asik nih gitu. Ngelit gitu. Ngelit gitu kan di depan gitu sambil ngevokal juga asik nih kayak ini kan. Udah akhirnya langsung diajarin dia sama Iwan. Nah dia juga tuh yang ngecekokin si SRV ya tadi. Dia. Nah tadinya juga kan nggak bisa nyanyi tuh. Terus tiba-tiba kata bapak, Satria suara kamu bagus nih. Udah kamu nyanyi aja deh. Kan tadinya Dimas tuh yang nyanyi sambil main drum. Tapi ya udah deh. Nyobain nyanyi akhirnya bisa. Freezing outside your golden garden. Get my letter, lean up against your wall. Night to night.
it's right. So until tomorrow, good night. Oh, darling me, how can you hang me up this way? On the phone, you're saying you wanna to run off with me today. Now I'm standing here like some turned down serenading fool, hearing strange words that are from the mixed line of you. Think I better wait till tomorrow. Think I better wait till tomorrow. Think I better wait till tomorrow. Better make sure it's right. So until tomorrow, good night. Oh, telling me, girl, you must be insane. So unsure of yourself, leaning from your answer window pane. Do I see a silhouette of somebody bunting something from a tree? Click bang when I hang. Here, did it just start for me? I think I better wait till tomorrow. I think I better wait till tomorrow. I think I better wait till tomorrow. Won't be around, won't be around, won't be around, yeah. I think I better wait till tomorrow. I think I better wait till tomorrow. I think I better wait till tomorrow. Oh. Siap. Ini kesempatan kali ini kita ngobrol bersama keluarga dari Satria. Wah, berkumpul nih lengkap. Memang hanya berlima berarti ya? Iya, Keluarga berlima ya? berlima doang. Berlima doang. Oke. Langsung aja, to the point. Karena kita bahas tentang Satria. Achmad Satria Abdullah ya nama Iya. lengkapnya. 29 Agustus 2003. Wah, kakak-kakaknya bedanya tadi kalau nggak salah 6 tahun lebih tua, 4 tahun lebih tua, benar ya? Kelahiran 97, 99, Iya. benar ya? Kapan Satria mulai menunjukkan ketertarikan sama musik? Ini buat bapak dan mama ya, karena panggilan bapak mama saya juga Iya. ikutan bapak dan mama. Benar. Kapan? Ingat nggak? Umur berapa dia tiba-tiba jadi ke musik gitu? Sekitar 1 tahunan lah. 1 tahun? Ya kebetulan rumah saya kan ada studio musik juga. Memang ada studio musik di rumah. Jadi saya dari sebelum kawin saya sudah punya studio musik di situ yang saya sewa-sewain buat anak-anak Makassar. Buat anak Makassar. Karena bapak ini memang dulunya pemain bass juga ternyata. Wow. Benar kan? Benar. Oke, lalu. Jadi ya mau tidak mau anak-anak itu ya terpengaruh juga termasuk si Iwan, Dimas. Cuman ya beda-beda perhatiannya. Kalau si Iwan ya agak gede baru mulai seneng, gitu juga Dimas. Kalau Satria dari umur 1 tahun itu kelihatan. Dulu kecil dia senengnya itu kalau lihat ada acara di TV atau di apa itu, dia seneng ngikutin permainan, tapi dia ambil sapu tuh jadi gitaris gitu. Oh, sapu jadi gitar buat dia. Terus dia ngikutin gayanya tuh yang di televisi. Di situ saya lihat ini anak kayaknya. Terus itu anak kan memang aktif ya. Aktif ya. Tapi anaknya kalem kalau saya lihat sekarang ya. Iya, Sekarang benar. habis Sekarang lagi. kalem karena udah dewasa, tapi dulunya aktif ya. Super malah. Nggak mau diam, Mas. Nggak mau diem ya.
Kamu diem. Makanya Jadi saya umur arahkan segitu ke- udah kelihatan terekspos. Maksudnya dia memang terlepas dari memang terekspos dengan musik di rumah. Buktinya juga Iwan sama Dimas juga akhirnya bermain musik juga karena ada studio juga. Iya. Tapi Satria pun dari umur 1 tahun memang sudah punya ketertarikan lebih sama musik gitu. Ya? Iya. I see. Lalu kan kalau saya nggak salah nih, kayak nggak salah padahal emang udah tahu kan, dulu udah pernah ketemu ya. Iya. Dulu saya ketemu dengan keluarga ini, saya inget banget, ini masih kebolak-balik nih instrumennya. Iya, betul. Iwan masih main gitar, Dimas masih main bass, Satria main malah main drum. Gimana ceritanya tiba-tiba Satria bisa main drum? Waktu itu namanya udah Satria and the Monster ya? Belum. Masih Satria aja. Masih The Monster Band. Oh, The Monster Band waktu itu. Iya, masih The Monster Band aja. Bawain lagu-lagunya The Ventures, bawain lagunya Dulu ya, The Shadows gitu-gitu kan dulu ya, kayak Hawaii 5-0 gitu ya. Terus akhirnya dari drum gitu. Maksudnya kenapa tiba-tiba padahal ketertarikannya dari dulu kelihatan pengen main gitar. main kan? gitar, makanya heran tuh. Kenapa tiba-tiba Satria main drum? Iya, jadi awalnya tuh dulu kan kita main lagu cuma Shadows ya. Tiba-tiba waktu itu kan dulu kan zaman dulu kan kalau kita main PS dulu kan dihajar sama ini, makanya kita main PS teman-teman diem mainlah kita gitar hero. Gitar Hero, iya. Terus tiba di situ nah kok ini clean kok enak banget tapi kok mainnya cepat gitu rapi kan. Situ tertarik ngulik terus suruh di Satria Dimas kulik dulu lagu ini, coba kita main lagu ini gini. Waktu itu bapak belum tahu blues, cuma tahu rock and roll tua Rock gitu. and roll, iya. Ventures ya. Pas tahu blues dia bingung juga. Pas tahu blues dia bingung, ini apa nih gini. Saya juga baru tahu, baru mau nanya juga si bapak kan. Bapaknya malah nggak tahu. Oh gitu ya. Jadi justru Bapak nggak tahu sama sekali proses mereka tiba-tiba suka blues tuh. Pertamanya nggak tahu. Iya, gara-gara katanya kalau dia sih gara-gara main game itu yang Gitar Hero itu. Ya memang banyak tuh biasanya lagu-lagu di situ yang aneh-aneh kan memang ya. Terus. Terus main kulik tuh. Kuliknya diam-diam tapi terus Kuliknya diam-diam. terus ditampilkan di The Monster. Tiba-tiba bisa. Satria masih drum kan? Ah. Dia. Tapi Satria jadi kayak demen banget ngeliat tuh kakaknya main gitar. jadi biasanya kan kalau manggung kan Satria yang dipuji-puji. Iya. Karena paling kecil ini kan tiba-tiba turun panggung ada om datang. Saya dipuji-puji, kamu main bluesnya keren gini. Saya kaget. Kirain dia mau nyari Satria kan. Bingung juga. Oh iya ada Satria di situ juga. Satria. Kok tumben nih bukan gue gitu ya. Gue juga dia ngomong waktu itu, kamu keren mainnya, saya cari mana Satria? Oh saya om. Waktu itu main di Carrefour Bintaro. Oh di Carrefour Ada Bintaro. panggung-panggung tiap minggu situ kan. Oke. Main di situ blues. Akhirnya pelan-pelan Satria, ya gitu, minta diajarin juga main blues juga pernah. Ya udah main blues. Saya ajarin main blues tapi dalam hati, lah kok dia tambah jago ya daripada gue? Oh progresnya dia malah cepat gitu ya. Dia nyadar, baru nyadar. Perasaan gue belajarnya susah banget, kok dia gampang. Akhirnya makin haru, makin jago. Jadi tapi akhirnya sampai keputusan mengubah nama dari The Monster Band sampai tiba-tiba jadi Satria and the Monster itu datangnya dari siapa? Apa dari bapak dan mama? Ya dari saya sih sebenarnya. Kenapa? Alasannya Semuanya apa? bapak sih. Alasannya apa tuh Pak sampai tiba-tiba Satria and the Monster nih? Aku dulu terinspirasi dari Gugun Blues Shelter sebenarnya. Gugun Blues Shelter. Masa sih harus mau pakai ini band The Monster terus gitu kayak. Jadi saya ngobrol sama teman-teman, saya bilang ini band di mana bagusnya nih, masa The Monster kayaknya tuh sudah ada nama di band di dunia itu Umum Monster ya? sudah ada kan. Nama yang umum gitu ya. Nah saat itu aku ingat bandnya Mas Gugun kan, sejak anak-anak suka blues itu anak-anak suka ngulik lagunya Gugun. Gugun Blues Shelter ya. Akhirnya saya ambil kesimpulan, saya pakai aja dan nama si Bungsi ini. Begitu. Entahlah saya nggak ngerti ini anak kakak-kakaknya dua suka apa nggak suka. Tapi saat itu yang terpikir itu. Jadilah Satria and the Monster. Iwan sama Dimas gimana perasaannya? Ayo ini kesempatan kita ngobrol Iya, jujur-jujuran. Perasaan Iwan sama Dimas gimana waktu tiba-tiba kok jadi Satria and the Monster? Silakan duluan ya. Loh nggak apa-apa dong. Jadi kita boleh ngobrol, boleh ya? Bapak Mama kita ngobrol. Kan sebagai keluarga, di keluarga tuh biasa harus apa adanya kan. Gimana ya? Saya dulu orang apa? Keras kepala, maksudnya nggak terima dulu nama bandnya itu. Nggak terima awalnya Iwan. Terima banget waktu itu. Nggak terima banget bahkan. Kenapa? Kalau dia bukan saudara nggak apa-apa lah. Nah, ini masalah saudara orang bikinnya nanti kayak dulu kan ada N-nya tuh.
dulu yang saya pikir tuh N tuh sebagai kata pemisah. Hmm. Jadi ada 2 tim. Ada tim berbeda, Satria sendiri, and the Monster sendiri. Jadi monsternya cuma berdua gitu maksudnya. Ini kan ada N-nya. Saya kan tipenya orangnya nggak suka kayak misa-misa kayak gitu, apalagi kan kita saudara gini ya. Makanya kadang-kadang dulu suka debat sama ini. Ya. Sama ini tuh masih sama bapak ya. Bapak, Sama ini Makassar sekali. Lanjut. Bagus ini. Gak berubah Mas. Gak apa-apa, bagus, original. terus debat. Apa? Ya ujung-ujungnya kalah juga sih. Namanya masih kecil dikira kayak asal mikir gitu, cuma kan kepikiran terus ya gini-gini. Hanya berjalan dengan waktu berpikir dewasa kayak dan apa itu nggak apa-apa nih saudara sendiri kan, bersaudara Adik sendiri ya. Kalau dia sukses juga hati senang juga ya, walaupun ada kadang entah dia meninggalin kita nanti atau gimana di masa depan. Biarlah alam yang menentukan. Jadi akhirnya setelah bergumul dengan perasaan sebel, keras kepala, kecewa, Biasa kan? tapi akhirnya bisa terima ya. Bisa. Jadi Alhamdulillah. Kalau Dimas ngerasa yang sama? Enggak sih, saya orangnya dari dulu cuek aja. Dimas lebih cuek ya. Mau kayak gimana udah terserah dah, yang penting Suka-suka main lo. gitu. Yang penting main dah. Yang penting main. Yang penting main. Jadi itu mindset yang Dimas tanemin, yang penting Iya, main. Yang penting main. Pokoknya gue main drum, terserah mau namanya apa, gue main drum aja. Iya, yang penting kita tetap ngobrol maju bertiga gitu. Intinya itu aja. Mau Nah. main Yang dipisah. penting maju bertiga. Nah, sekarang setelah melihat situasi seperti itu, tadi Iwan sempat bilang kalau suatu hari nanti dia tinggalin kita, ya sudahlah, biar alam yang menentukan. Tiba-tiba hari ini Achmad Satria Project tanpa The Monster. Iwan sama Dimas nggak ikutan. Apakah ini alam yang menentukan atau gimana? Maksudnya gini, perasaannya Iwan sama Dimas gimana ngeliat Satria tiba-tiba main beda nih, Achmad Satria Project bersama musisi-musisi yang sudah lebih duluan ya, ada Yandi, ada Putra, ada Ibrani Pandean, ada Yofi tadi. Gimana rasanya Iwan sama Dimas? Terserah siapa yang mau jawab duluan. Kalau saya sih nggak masalah ya. Yang penting yang ngiringin bagus udah nggak apa-apa. Oh Lebih gitu? ke support aja. Kalau buat Dimas support aja. Soalnya nggak suka iri aja gitu. Gak suka iri. Karena takut jadi penyakit aja. Gak mau itu jadi penyakit. Ya udah, biarin aja dia naik. Kalau dia naik ya ikut juga pasti nanti. Alhamdulillah. Mantap. Kalau Iwan? kalau saya berbeda pasti. Gak apa-apa. Justru perbedaan itu yang membuat kita semua Kan orang kuat. bersaudara kan nggak Iya, sama. harus. Sebenarnya nggak apa-apa sama juga Dimas, nggak apa-apa dia main gini-gini. Cuma yang saya agak kurang anunya tuh untuk proyek ini nggak ada apa kayak nanya-nanya ke kita dulu kan, kita kan dia berjuang bersama lah. Berjuang bersama. Nggak ada nanya, tiba-tiba jadi aja, hah ini apa nih, gini, Om Icen gini-gini, bingung, wah ada proyek apa nih, apa gini-gini nih, ini wah rencana bapak apa lagi nih. Ada kecurigaan kayak gitu tuh Iwan. Tapi kan waktu itu tiap malam merenung gini-gini. Ini yang salah orang lain atau saya sendiri ya? Iya. Mantap Iwan. Wow. Gini-gini. Introspeksi tuh Iwan. Terus tiap malam tuh walaupun kayak ada bisikin gini-gini. Ini permainan orang tua, hati-hati gini-gini. Politik ini. Oh iya, politik. Ada unsur politis ini ternyata. Apalagi bapak mama kan suka nonton politik gini-gini. Mesti dimasukkan juga nih sih, aduh. Terus mikir-mikir akhirnya apa berjalan harus terus juga mikir-mikir gini, tapi kalau gitu terus kan akhirnya benar katanya jadi penyakit, jadi Seperti kata Dimas jadi penyakit. jadi kayak let it be aja. Let it be aja. Setidaknya nggak hal-hal buruk lah. Udah gitu aja. Kalau Bapak dan Mama gimana ngelihat Satria main tidak bersama Iwan dan Dimas? Tidak bersama The Monster. Kalau itu bagian daripada sih. Maksudnya? Perkembangannya perkembangan musik dia. seorang manusia. Ya, kadang Pertumbuhannya dia sebagai seorang musisi gitu. Bapak. kadang dia harus tampil di sesuatu yang berbeda daripada biasanya untuk menunjukkan apakah dia hanya bisa di sini saja atau bisa juga di sebelah sana. Keluar dari comfort zone. Heeh. Berada di sebuah Yang berbeda. atmosfer yang baru, beradaptasi dengan musisi-musisi yang sudah lebih dulu. Ini pemain drumnya Isyana Saraswati, pemain bassnya Andra and the Backbone gitu kan. Ternyata bisa mengiringi Satria yang tadi diawali dengan naik turun angkot, nyasar-nyasar, jalan capek-capek. Mama gimana ngelihatnya? Perasaan apa yang Mama bisa rasain sekarang ngelihat
sampai sejauh ini ternyata seorang Satria bisa diiringi oleh musisi-musisi yang kalibernya industri musik Indonesia gitu. Istilahnya perjuangan nggak sia-sia ya Mas. Mengantar Satria ke Jakarta. Perjuangan gak sia-sia ya. Bisa sampai dia sama yang senior begitu kan, kita kan bangga. Istilahnya kalau dia naik kan otomatis kan kakak-kakaknya juga nanti ikut naik. Betul. Memang semua dimulai di rumah ya. Iya. Semua dimulai di rumah. Fondasi yang tepat sebagai sebuah keluarga ternyata bisa menciptakan karakter manusia-manusia yang unggulan kalau saya boleh bilang. Biar gimana pun saya tetap kagum melihat Iwan dan Dimas yang kalau menurut saya sangat legowo gitu. Melihat adeknya. Kalau bahasa Jawanya ya, karena Iya. kita ada di Jawa sekarang. Legowo gitu melihat kakak-kakaknya, melihat adiknya yang mencoba sesuatu yang berbeda. Tapi saya kagum dengan kebesaran hati kalian berdua. Itu luar biasa banget. Tapi yang saya juga senang ternyata Satria tetap bilang, enggak, gue tetap nyaman sama The Monster. This Ini paling ngomong. is just a side project buat Satria. Nah, karena temanya malam ini kita bicara tentang Satria secara spesifik, bukan Satria The Monster. Saya pengen tahu masing-masing dari Iwan, dari Mama, dari Bapak, dan juga dari Dimas. 5 tahun dari sekarang, apa yang kalian harapkan dari seorang Satria? 5 tahun dari sekarang berarti kan Satria berumur 23 tahun ya. Apa yang diharapkan? Mungkin dari Iwan dulu. Apa ya? Yang pertama apa? Lebih baik daripada saya, man. Entah segi skill atau apa. Terus ya walaupun dikasih tanggung jawab gift yang besar, setidaknya dia bisa mempertanggungjawabkan lah gift yang dikasih Tuhan ini dengan baik, nggak lalai, nggak ceroboh, bisa menjaga diri sendiri juga lah. Jadi buat Iwan, biarlah dia bisa melebihi Iwan bahkan, tapi di satu sisi dia juga harus excellent dalam semua yang dia kerjakan gitu. Jadi hati-hati aja. Jangan mengecewakan kita di rumah juga. Kalau umpamanya dia mau benar-benar solo karir juga sebenarnya nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget. Solo karir pun nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget. Soalnya kan kita juga nggak bisa mengurung orang ya untuk berekspresi. Soalnya saya juga nggak suka dikurung kayak gitu. Saya kan juga pengen jadi orang bebas berekspresi. Jadi kalau saya kayak ngurung-ngurung dia tuh kayak sama aja kayak orang yang ngurung saya juga. Jadi kayak saya juga nggak punya hak untuk melarang dia gini-gini. Paling cuma mengingatkan aja sih. Udah sih itu. Wow, thank you Iwan. Mama? Kalau tante sih biar Satria jadi anak yang baik aja dengan jalur di musisinya ya, yang dia tekuni, yang dia mulai bawa dari kecil sampai akhirnya jadi sampai sekarang. Karena aku yang bawa dia ya, perjuangannya aku kasih makan dia, aduh terlalu berat sama cerita. Terharu ya kalau mau cerita itu langsung terharu ya. Aduh nggak ada siapa-siapa di sini kan. Kalau dengar Satria kayak gitu jadi sedih Mas. Jadi sedih ya mengingat perjuangan waktu itu ya. Jadi anak soleh aja deh. Jadi musisi tapi bisa jadi anak soleh juga kan. Ingat Tuhan lah. Itu aja deh Mas. Luar biasa. Terima kasih banyak Mama. Buat Bapak 5 tahun dari sekarang, Satria 23 tahun. Apa yang Bapak lihat? Harapan Bapak apa? Harapan saya dia maju dan berkembang bersama kedua kakaknya. Maju dan berkembang bersama Iwan dan Dimas, bersama kedua kakaknya. Itu. Jadi saya ingin ini The Monster makin kokoh, makin eksis, karena keberadaan Satria membuat The Monster jadi lebih baik dan lebih tersohor. Amin. Amin. Cita-cita saya yaitu The Monster ini. Wow. Kalau dia kakaknya juga kadang berkolaborasi dengan temannya. Jadi juga kolaborasi dengan temannya. Itu wajar untuk mencari pengalaman di luar. Betul. Tapi ujung-ujungnya ditarik kembali ke The Monster. band mereka bertiga. Wow. Terima kasih Bapak. Dimas? Yang pastinya ya jadi musisi yang sukses sesuai cita-cita dia kan. Yang kedua lebih ke jaga diri aja sih. Soalnya yang saya takutin dari dia tuh satu, dia orangnya gampang terpengaruhi soalnya pergaulannya. Jadi saya kayak jaga warawiri sama dia tuh. Kalau dia mulai kenalan sama ini takut dipengaruhi. Soalnya dia sekali terpengaruh gampang masuk. Makanya gunanya saya sebagai kakaknya aja ingetin, atau enggak saya harus tahu nih siapa dia, kenal siapa. Jadi orang-orang yang Dia temannya ini tahu saya semua gitu. Jadi kalau mau macam-macam dia harus lihat saya dulu gitu.
Setuju. Dimas protektif sekali sama adiknya ternyata. Oh, sayang banget. Protektifnya sama saudara bukan sama cewek. Iya. Soalnya cewek nggak ada. Iya, tapi paham. Jadi sebisa mungkin ya saya yakin dan percaya bahwa nggak bisa dipungkirin memang kalau kata ngomong jujur apa adanya memang dunia musik terkadang punya banyak Iya, pengaruh ya, yang itu nggak baik makanya. ya. Dan kata ya ada yang bilang bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik Iya. gitu. Apalagi Jadi umur 5 tahun dari sekarang umur dia tuh pasti 23 yang rawan-rawan dah. lagi seru-serunya tuh ya. Lagi seru-serunya. Dimas sekarang umur berapa, Dim? 21. 21. Wah, lagi seru-serunya juga. Lagi seru makanya lagi menghadapi juga. Dia gitu. menghadapi jadi dia udah tahu proyeksi ke depan adik gua nih harus gue jagain supaya nggak ngadepin yang gue hadepin gitu ya kurang Ya. lebih. Boleh sebenarnya bisa, tapi bisa jaga diri. Bisa gitu. jaga diri. Kalau saya banyak kan juga yang masuk, maksudnya mau pengaruh hal-hal buruk, tapi saya bisa jaga. Gitu. Alhamdulillah kan Berarti- doanya orang tua ya Mas. Iya, menjaga prinsip ya. Menjaga prinsip. Tiang doa dari Iya. ibu dan bapak ini Aku membuat nggak berhenti, aku bilang sama mereka, mama nggak pernah berhenti berdoa buat kamu semua. Karena mama belum tentu bisa ngikutin kamu kemana perginya terus, kan udah gede. Iya. Tapi yang penting kalian tahu kalian bisa selalu pulang karena di rumah ada bapak dan ibu yang selalu terima kalian apa adanya gitu. Alhamdulillah Mas, kalau aku telepon mereka tuh kalau malam minggu keluar, aku Tetap telepon, diangkat. Oh enggak, harus diangkat. Kalau dia lagi sibuk, Cewek yang manapun lo angkat pokoknya gitu ya. kalau dia nggak angkat, pasti dia nelpon balik. Mama tadi saya lagi rekaman gini. Jadi kenapa? Kamu belum pulang? Nah gini, ya bentar lagi. Yang begitu. Jangan cepat pulang ya. Ya, dia ngomong gitu aja aku udah bahagia Mas. Iya, soalnya kita ada peraturan WhatsApp kalian semua bertiga harus mama pin paling atas. Nggak boleh. Pokoknya nggak boleh di bawah ya. Nggak boleh, Nggak harus akan paling pernah atas. tuh ada alasan WhatsAppnya mama ketimbun sama WhatsApp sama nggak boleh. Harus paling atas. Kalau mama nggak telepon berarti kuotanya habis, segera isi kan. Mama minta pulsa juga ternyata ya. Really minta pulsa ini. Bercanda. Iya. Lebih ke hotspot gitu. Lebih ke hotspot tethering ya. Oke. Thank you banget, terima kasih banyak Iwan, Dimas, Bapak dan Mama, terima kasih banyak. Kita ngobrol-ngobrol. Saya kadang-kadang ngobrol sama mereka berdua sampai lupa bahwa mereka masih di bawah 25 tahun karena cara berpikirnya ternyata dewasa melebihi umurnya. Jadi salut buat Bapak dan Mama dalam mendidik anak-anaknya, luar biasa. Saya doakan yang terbaik buat Satria the Monster, maju terus. Amin. Semua karya dan semoga bisa segera rilis album juga ya bareng sama Satria the Monster. Tapi di saat yang bersamaan kita juga support Achmad Satria Project, tentunya side project dari Satria biar tetap berjalan dan bisa menjadi sesuatu yang mengekspos dan mengeksplor karya-karyanya Satria lebih lagi.
Achmad Satria Project. Project. Apa yang mendasari sampai Satria berpikir nyobain main tanpa kakak-kakak? Apa ya? Pengen ini aja sih apa? Nyoba main sama orang lain gitu. Nyobain main sama orang lain selain kakak-kakak. Selain kakak-kakak. Tapi sebelum ini kan juga pernah main sama orang lain juga kan Satria? Tapi kayak cuma jamming gitu. Bukannya sempat ada project bareng sama siapa tuh dulu yang anak-anak muda semua tuh? Apa sih namanya? Yang mana? Bukannya sempat ada ya? Kamu bukannya sempat bikin project juga enggak? Sempet sih waktu itu sama Kasvi bikin. Sama Kashfi. Bikin Good Boys waktu itu. Good Ada Boys. Raffi Sudirman, ada Farel, sama drummer namanya, aduh siapa lagi namanya? Lupa lagi namanya. Nggak lanjut? Saya cabut. Soalnya mau fokus ke STM-nya. Apakah Achmad Satria Project ini hanya one time thing, cuman iseng aja lah kali ini nyobain? Atau Satria melihat ada future juga bersama Achmad Satria Project? ASP berarti ya? ASP, iya. Selain STM. Padahal kan dua-duanya feature Satria sebagai main leadernya gitu. Ada masa depannya nggak nih? Kita nggak tahu sih ke depannya. Mudah-mudahan ya bisa lanjut terus ini Achmad Satria Yang pasti Project sekarang ya. masih excited dengan Achmad Satria Project. Bersama Ibrani Pandean dan Yandi Anda Putra dan sama Yofi Silenzi. Yofi Silenzi. Kenapa mereka? Karena kalau sama Mas Yandi kan kayak udah srek sama maksudnya saya udah srek sama dia cara main drumnya gitu. Udah pernah kenal sebelumnya? Udah pernah kenal sebelumnya. Dan memang udah nontonin dia. Dan Udah dia dulu nontonin. juga sempat punya band blues juga tuh, trio Iya sama juga. ini apa Ginda Bestari udah bikin band. Ya kan, tapi terus udah enggak, dia banyak session. Sekarang dia jadi main blues lagi. Iya jadi katanya udah lama katanya nggak main kayak Udah gitu lama lagi. nggak main kayak gitu. Terus kenapa Ibrani Pandean? Kenapa Yofi Silenzi? Bukan Yofi Widianto, oh salah. Waduh. Yofi Silenzi, kenapa? Iya Yofi Nuno nih gimana? Udah pernah main bareng juga atau cuma ngeliat? Cuma ngeliat doang sih. Terus terpikiran, pengen ngajak nih. Pengen Mas Bani deh main bass gitu. Kontak Bani lewat siapa akhirnya? Lewat DM. Lewat DM? Saya DM sendiri. Berarti Satria ngontak sendiri? Kontak sendiri. Yofi juga begitu? Kalau Mas Yofi waktu itu saya mau ngajaknya Kasvi kan main, tapi Kasvinya udah balik berangkat ke Belanda. Akhirnya saya minta tolong sama Mas Bani buat nyariin pemain keyboardnya. Dapatlah Yofi. Dapatlah Mas Yofi. Yandi juga ada pilihan pertama. Udah pilihan pertama. Bani juga pilihan pertama. Dapat Yofi yang mengajukan ke Asli. Iya. Memang sengaja dibikin beda dengan bukan format trio gitu. Memang di lagunya butuh keyboardis sih. Butuh keyboardis. Jadi buat ngisi-ngisi kekosongan juga gitu. Lebih ke Hammond atau lebih ke Synth piano? sih mainnya. Lebih synth justru ya. Synth. Berarti kalau boleh dibilang musiknya Achmad Satria Project harusnya lebih nggak traditional blues lagi daripada STM. Iya, benar. Jauh lebih modern lagi. Lebih modern, malah mainnya fusion. Malah fusion. Fusion, ya. Kenapa bisa fusion? Kan selama ini SRV banget gitu, Gugun banget. Ya, Siapa yang membuat Satria terinspired gitu? Gue pengen bikin yang fusion Siapa ya? Pertanyaan gue susah-susah ya dari tadi. Maaf ya. Mikir mulu dia dari tadi. Mateus Sato sih. Matius A1 justru. Makanya Tapi sorry nih, kita ngomong secara teknikal dulu ya. iya. Matius A1 oke, waktu dia perform di Jakarta yang gue lihat dia main memang cukup fusion lah. Karena diiringin Raffi sama Adra. Ya, Tovan ya kalau nggak salah waktu itu ya, berempat juga. Tapi waktu dia solo kan dia tetap nge-blues one chord Iya, one chord bener, juga. bener. Apakah Satria mengambil konsep yang sama dengan ASP? Sama. Jadi Sama tetap konsepnya. blues basically. Melodinya tetap blues. Tapi waktu pas Tema lagu. tema lagunya bisa berubah, bisa Iya, fusion. bener. Jadi Matius A1 salah satu Salah inspirasi. satunya. Main Neo Soul juga gara-gara Mateus Sato. Main Neo Soul juga gara-gara Matius A1. Sama ada lah gitaris Korea kan tuh. Kebanyakan main Neo Soul, gitaris Korea. Lagi ke sana trennya Lagi memang. ke sana. Tapi dengerin kayak Sharkey juga gitu. Sharky tuh John Mayer ya? Isaya, Dengerin juga. dengerin juga ya. Karena kan dia juga banyak bergaul di dunia Neo Soul Neo Soul, juga ya kan. benar. Lagu-lagunya juga enak tuh deh. Siapa lagi yang Satria dengerin? Selain yang tadi. Yang menginspirasi ASP ini. Mark Lettieri. Mark Lettieri. Tadi- Snarky Puppy. Nah, tadi bawain dua lagunya dia. Bawain dua lagunya, Dua lagunya dia. dia. Band trionya dia. Wow. Mark Lettieri. Makanya Bukan project dia yang sama si Cory Wong dan lain-lain, bukan justru. Bukan. Fearless Flyers itu bukan. bukan. Malah project dia yang lain-lain. Iya, project ini. Yang fusion Lettieri ya. Nah, Mark Lettieri. Lumayan jauh loh kalau kita bilang scope-nya ya. Ini kalau saya jajarin ya, kalau gue jajarin nih. SRV, Gugun, Matius A1,
ada Richie Blackmore bahkan. Iya. Tiba-tiba bisa Mark Lettieri. Gitu ya, bisa kesana ya. Selain dia, mungkin nggak dengerin John Scofield atau dengerin John Abercrombie atau John Scofield Hiram Bullock gitu, nggak. ini Eric Gales. Eric Gales. Eric Gales. Tunggu, dia main sama siapa ya? Kok saya lupa. Dia tuh gitaris Kidal tuh. Oh, ya. Mainnya Kidal. Aduh, main sama siapa ya? Eric Gales ya. Saya pernah dengar. Oke. Eric Gales, terus Just Smith ada gitaris juga. Ariel Posen Oke. sama aduh siapa yang main slide tuh? Derek Trucks. Derek Trucks dari si Trucks Band ya. Iya, itu. Itu juga dengerin juga kayak gitu. Wow, spektrum pendengarannya Satria lumayan luas loh. Iya. Untuk musik yang Satria mainkan dengan bisa tetap pure. Kalau saya bilang agak pure ya. Waktu STM tuh soalnya bunyinya blues banget. Saya nggak pernah nyangka bahwa kamu dengerin yang lain-lain. Wow. Oke, jadi tadi bawain karya-karya. Berapa lagu tadi ini bawain? 6 lagu. 6 lagu ya. Dari 6 lagu ini, yang lagu sendiri berapa lagu? 1 lagu dong, yang My Birthday itu. My Birthday. My Birthday. Kenapa My Birthday? Soalnya lagu itu dibikin pas saya ulang tahun. Berarti dibikinnya 29 Agustus tahun 2020 kemarin. Nggak tahu itu udah lama Oh, udah lagu, lama. udah lama banget. Jadi hadiah ulang tahun, jadi kita saya sama bapak bikin lagu bareng-bareng gitu. Hadiah ulang tahunnya bikin lagu bareng. Iya, bikin lagu bareng. Papa main bass. Papa main bass, instrumental gitu kan, nyari-nyari lagunya. Habis itu ngeteknya sama STM waktu itu. Udah sempat titik sama. rekam mentah doang sih, buat jaga-jaga biar gak lupa lagunya. Apa rasanya waktu Satria bawain My Birthday sama Satria and the Monsters dan waktu sama Achmad Satria Project? Sejujur mungkin jawabnya. Ayo. Gak apa-apa, kakak-kakak juga ngerti. Achmad Satria Project-nya juga pasti ngerti kalau jawabannya ada yang merugikan. Sejujurnya Satria harus jawab. Kalau sama Satria and the Monster sih, kan ngeransemennya bareng-bareng ya, bertiga. Jadi kayak Udah hatam. udah hatam, terus udah tahu nih temanya gini gitu loh. Nah pas main sama ASP ada sedikit perubahan juga gitu dari. Oh berarti diubah aransemennya? Nggak dirubah 100% sih, kayak cuma sedikit doang gitu, nggak banyak banget. Kenapa harus ada perubahan itu? Biar beda aja sama STM ya gitu. Bedanya lebih sulit atau lebih gampang? Kayaknya lebih sama aja sih. Oh, sama aja? Tapi Bawa arah yang berbeda aja dikit? iya, bawa arah yang berbeda. Wow. Oke. Sip. Lebih nyaman yang mana? Tetap belum dijawab. Jujur ya? Jujur dong, gak apa-apa kan? Aduh, nggak enak saya. Kenapa harus gak enak? Gak apa-apa, jawab aja. STM. Tetap lebih enak sama STM? Iya. Karena sudah katam, udah kenal. Emang udah jiwanya satu gitu. Berarti, kenapa saya nanya kayak gini saat? Kenapa gue nanya kayak gini? Berarti Satria setuju ya, bahwa bermusik itu bukan tentang siapa yang lebih jago, tapi bicara tentang koneksi juga. Iya, bener Bener ya? banget, bener banget. Walaupun jago nih, yang main sama Satria di AFP jago-jago gitu, kita udah tahu namanya mereka. Tapi ternyata ada tingkat kenyaman tersendiri yang gak bisa diucapin dengan kata-kata karena udah kenal sama orang yang main. Iya, bener. Kalau soalnya kan saudara gitu ya. Saudara. Jadi kayak negurnya enak gitu. Dim, drum lu jangan kayak gini dong gitu. Satria bedanya umur berapa sih dari Dimas sama dari Iwan? Dimas tahun 99, Iwan tahun 97. Oke. Saya 2003. Berarti lumayan jauh, 4 tahun jauh. dan 6 tahun ya Iya, jaraknya sebenarnya. segitu. Tapi Satria nyaman negor mereka. Kan lebih tua loh. Saya aja manggil, kalau di rumah manggil nama aja nggak pakai bang. Nggak pernah pakai bang dari dulu. Dim gitu. Dari kecil juga udah kayak gitu kebiasaan. Dari kecil Dan memang bapak sama mama atau ibu manggilnya? Bapak, mama. Bapak sama mama emang udah nggak apa-apa dengan Satria nggak manggil. Nggak apa-apa. Kayak cuek aja gitu, nggak apa-apa. Dimas pun manggil Iwan juga nggak pakai abang. Iwan gitu. Jadi memang udah biasa aja ya. Udah biasa aja. Berarti di keluarga nggak pernah ada lu gue lebih tua dari lu harus hormatin gue. Itu sebabnya Iwan sama Dimas pun nggak apa-apa dipimpin sama Satria. Nggak apa-apa. Soalnya kan iya nggak jadi. Gak apa-apa. Kenapa? Soalnya kan apa? Saya lupa. Soalnya kan mungkin lupa nih, dia pasti gak enak. Ngomong aja gak apa-apa. Kalau gimana ntar tinggal diedit. Oh, iya. Cuman gue pengen denger jawaban satu yang benar. Soalnya kan ya saya leadernya di band gitu. Kamu sebagai leadernya. Jadi harus pengen yang apa yang saya mau gitu di musik. Dan mereka ini. pun bisa menerima itu. Mau. Mereka sangat suportif berarti dengan Satria. Support banget. Pernah gak terjadi keributan? Paling keributannya itu kayak keributan aransemennya
nggak ada yang apa ya, nggak ada yang pengen gitu misalnya kurang nih gitu, tapi yang si drummer maksa gitu, Oke. kagak enak nih Wan Satria, ya udah akhirnya berantem di situ, yang satu pulang, yang satu tetap di sini sama saya, kayak ya udahlah biarin aja Pulang lah. padahal kan serumah juga ya. Iya, tapi latihannya waktu itu di studio. Jadi pulang duluan dia. Pulang duluan. Ya udahlah nggak apa-apa. Tapi besokannya udah baikan lagi. Udah baikan gitu. lagi. Nggak ada masalah. Tapi aransemennya nggak jadi pakai gitu. Waktu mempersiapkan ASP, Satria rasa kendala nggak? Berapa kali latihan sama ASP? Sekali doang. Oh cuma sekali latihan? Cuma sekali. Ngerasain kendala nggak? Menerjemahkan apa yang Satria biasa. Istilahnya nih kan kalau udah main bertahun-tahun sama STM nih pasti kan kasarnya kita ngedipin alis aja dia udah ngerti maksudnya apa. Tapi kali ini kan beda nih bahasanya. Ya. Satria ngerasa ada kendala nggak? Nggak ada sih, aman-aman aja. Aman-aman aja. Main-main sama Mas Bani, Mas Yandi sama Mas Yofi tadi. Dan ngasih tau mereka juga enak-enak aja. Enak-enak aja. Mereka pun juga open. Open banget. Siapin partitur atau Enggak, hafalan aja. langsung hafalan aja? Cuma ngasih judul lagu terus mereka dengerin langsung main aja. Berarti Satria cuma kirim materi, mereka dengerin, Ya. lalu di studio di workshopin lagi sama-sama. Wow. Oke. Satu terakhir saya mau ulas lagi tentang My Birthday. Oke. Inspirasinya waktu bikin lagu itu, siapa yang didengerin? Inspirasinya ya. Ada nggak? Atau memang benar-benar hasil nge-jam aja sama Bapak? Iya, nggak ada inspirasi, hasil nge-jam aja sama Hasil bapak. nge-jam aja? Bikin nyari-nyari sendiri gitu. Nggak dengerin apa dulu abis itu bikin nggak kayak gitu. Oh nggak kayak gitu? Langsung bikin aja sama bapak. Ingat nggak proses kreatifnya seperti apa? Apakah Satria duluan muncul dengan riff gitar? Iya benar. Gitu? Langsung main, kan intronya gitar duluan tuh. Nada dasarnya di mana? Di E. Di E? E minor. E minor. Nah abis itu kalau tema Bapak ketika lagunya masuk. pas masuk langsung masuk drum. Nah yang bikin melodinya juga dibantu sama bapak. Dibikin melodi apa ya? Melodi leadnya di tengah-tengah bareng-bareng juga sama bapak gitu. Bareng sama Bapak bikinnya. Jadi saling kerjasama lah. Bikin lagu My Birthday ini sama bapak berdua. Wow. Oke. Menyenangkan banget ngobrol sama Satria. Dan mudah-mudahan dari hasil obrolan ini kita bisa dapat insight Amin. Satria selain hanya di panggung bermusik, tapi off stage orangnya seperti apa. Thank you banget Sat. Siap, terima kasih banyak Mas Sukses Berry. buat ASP-nya, sukses juga buat Amin. STM-nya. Amin. Siap.
Terima kasih banyak untuk Anda semua yang masih stay tune terus bersama kami dari awal hingga kita sudah tiba di penghujung acara dari Series of Studio Performance bersama dengan Achmad Satria Project malam hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya Anda terus mendapatkan informasi terbaru tentang performance-performance menarik lainnya dari Series of Studio Performances. Terima kasih banyak, nama saya Billy Kumawa, signing out, God bless you.